Ya, kalung yang cantik dan terkesan etnik itu nggak melulu harus terbuat dari batu mulia atau bahan-bahan mahal kan? Bisa jadi kalung elegan yang unik diciptakan dari secari kain batik. Nah, membuat kalung cantik atau lebih tepatnya kalung batik shawl itu yang saat ini dilakukan oleh narasumber kita, Mbak Mara. Awalnya sih katanya nggak sengaja, gara-gara dia melihat sisa kain batik yang beraneka ragam dan nggak terpakai alias disia-siain gitu aja. Ia merasa sayang dong jika kain-kain itu harus dibuang. Nah, dasarnya orang kreatif ya, ide-ide apa saja berseliweran di kepalanya. Bikin inilah, bikin itulah. Sampai akhirnya, yes, terciptalah kerajinan kalung batik shawl yang cantik, unik, dan menarik. Di Mara Collection itu awalnya Mara Collection itu mengerjakan semua aksesoris fashion. Jadi baru 2 tahun ini benar-benar fokus memfokuskan diri untuk mengolah batik dan kain wastra Nusantara lainnya seperti tenun, kemudian songket dan beberapa kain wastra Nusantara lainnya. Tapi memang yang terutama adalah batik. Kemudian produknya itu bisa mulai dari kalung, bros, anting, gelang, kemudian tas juga, dompet juga gitu. Semua yang berbahan dengan batik. Tapi kemudian dalam pengerjaannya juga dikombinasikan dengan rajut dan juga sulam. Grafter, apa kabar? Ketemu lagi bareng saya Yaya Ahmad di Pojok Terampil. Gimana? Udah siap untuk belajar sesuatu yang baru lagi? Iya dong, setiap Kamis itu pasti ditunggu-tunggu banget untuk kita belajar mengekspresikan diri, untuk kita belajar mengolah sedemikian banyak apa yang ada di depan kita, biar kita bisa jadikan sesuatu yang bernilai seni tinggi, yang bernilai jual tinggi juga. Seperti hari ini kita berada di Mayangan Wiradesa untuk ketemu sama Mbak Mara, ownernya Mara Collection, yang katanya mau ngajarin kita gimana sih cara bikin kalung batik shawl. Kalung batik shawl, menarik banget. Nah, kebetulan kita sudah ada di sini nih bersama Mbak Mara. Halo Mbak Mara. Halo juga Mbak Yaya. Apa kabar, sehat ya Mbak ya? Alhamdulillah luar biasa. Waduh, kita senang banget nih Mbak, tim Pojok Terampil hari ini bisa datang ke sini ke kediamannya Mbak Mara untuk melihat secara langsung gimana sih Mbak Mara kalau lagi sibuk banget bikin kalung batik shawl gitu kan. Fokus ke batik itu karena rasa ketidaknyamanan ketika melihat banyak tumpukan kain perca di suatu konveksian gitu kan. Padahal perca-perca itu masih ada motifnya. Ketika mengingat bahwa batik itu setiap motifnya pasti punya filosofi sendiri, punya arti tersendiri. Kayaknya sayang, walaupun cuma tinggal cuilan kecil, tapi kalau dibuang seperti itu aja kan sayang. Kenapa tidak dimanfaatkan untuk menjadi sesuatu produk yang bisa bernilai jual tinggi? Baik, Mbak, kalung batik shawl. Kalau kita mau bikin kalung batik shawl seperti dijanjikan Mbak Mara, itu pertama kali yang harus kita siapin apa dulu? Selain pastinya selembar kain batik, ukuran berapa dulu kain batiknya? Kalau kain batiknya ini kurang lebih berapa ya? 11. Pasti harus lebar dong, karena nanti bakal dijahit ya? 90 sentian. 90 cm panjang. Ada 2 lembar. Ini kalau sudah ditekuk ya, kalau sudah ditekuk itu sekitar 11 cm, jadi sekitar 24 kalau belum dijahit ya. 24 lebar. 24, kemudian panjangnya sekitar 90. 90 dan itu harus 2 ya? 2. Harus 2. Ini kita, kalau yang ini kan model terus, jadi karena pakai selongsong kita bikin yang modelnya seperti ini. Jadi nanti, Oke, ini ada modelnya beda, nggak sama dengan ini ya, karena ini model terus, nanti ada modelnya model yang terpisah. Terpisah, dan yang jelas disiapin dulu kain batik,
sepanjang 90 cm. Iya, lebarnya 24. Lebarnya 24 cm. Ini udah dijahit sama Mama. Tinggal dijahit aja sih sebenarnya ya. Dijahit kemudian dibalik. Sudah. Oke. Habis itu kain kan udah siap ya. Tadi kan ada yang dipotong kan ya. Sebenarnya ini kan satu lembar itu bisa jadi 4 kalung batik shawl. Jadi potong dibelah 4, kemudian dibelah lagi 2, kemudian dijahit pinggirnya. Seperti itu sebenarnya cara ngukurnya. Kemudian ini nanti dipotong sekitar 10 cm, kemudian kita ambil untuk bagian tengahnya. Jadi kita nentuin ini yang agak susah, kadang kan nentuin motif yang mau kita ambil seperti itu. Yang buat ini ya, buat apa, membalut apa namanya tadi? Buat ngelapisin ini apa namanya? batiknya. Ini namanya kaboson resin. Ini kaboson resin. Jadi resinnya ini memang dibuat sendiri ya, dicetak sendiri, dibuat sendiri. Jadi memang belum dipasang. Siap. Ini banyak istilah-istilah baru di sini. Baru tahu ya, kabojong. Kabojong itu biasanya kan dari batu alam, tapi kalau ini bukan ya. Enteng. Oke, habis itu kita coba dulu kayak dicoba dulu kayak di mall gitu lah. Biar nanti pas running udah enak aja. Potong dikira-kira aja. Kira-kira butuhnya berapa? Oh iya. Nuansa etnik memang kelihatan banget ya menjadi ciri khas kalung rancangan Mbak Mara. Dengan menggunakan kain batik sebagai bahan utamanya, Mbak Mara mulai sibuk membuat sebuah kalung shawl. Dan yang namanya kalung pasti ada liontinnya dong. Nah, liontin kalung shawl yang dipakai Mbak Mara ini bukan sembarang liontin, melainkan liontin kabojong alias sejenis batuan yang identik dengan permukaan yang cembung, sementara bagian lainnya datar. Pemakaian liontin kabojong ini ternyata juga jadi keunggulan dari kerajinan kalungnya Mbak Mara. Apalagi ditambah dengan teknik embroidery atau sulam manik yang ia aplikasikan di sekitar liontin tersebut. Nah, setelah proses digunting ini apa yang akan terjadi? Kita saksikan sesaat lagi, tetap di Pojok Terampil. Semua produk yang menggunakan teknik kaboson embroidery di Mara adalah merupakan produk unggulan dari Mara Collection. Oleh karena itu, karena sekarang juga lagi proses branding, karena kan istilahnya 2 tahun ini kan Mara merebranding diri yang dulunya hanya sebagai tukang bros, semua bros dikerjakan, kemudian membuat new brand untuk Mara sendiri, yaitu lebih fokus ke penggunaan kain wastra Nusantara. Kemudian menemukan teknik kaboson embroidery ini sebagai produk unggulan. Jadi ketika ada pesanan dari luar untuk white label, kalau dulu kan iya semua pesanan white label apa semua dikerjakan, tapi kalau khusus untuk yang menggunakan teknik kaboson embroidery dari Mara sendiri untuk white label tidak. Jadi harus menggunakan brand Mara seperti itu. Masih di proses pembuatan kalung batik shawl, masih bersama Mbak Mara, ownernya Mara Collection. Dan kita masih terus berlanjut di proses pembuatannya, menarik sekali. Ini sekarang sudah masuk ke, kita mau membungkus kabojong ini. Tapi sebelumnya Mbak, kan ini banyak nih peralatan di depan. Sebelum kita lanjutin untuk membungkus kabojongnya, boleh dong kita kasih lihat ke pemirsa, apa aja selain kain batik yang harus disiapin untuk kita bikin kalung batik shawl? Apa? Ini. Nanti setelah ini dilapis, kemudian nanti akan di embroidery dengan menggunakan manik pasir. Manik pasir. Manik pasirnya ini menggunakan yang ukuran 11O atau 2 mm. Jadi yang kecil ya. Oke, berarti yang disiapin adalah manik pasir ukuran 11O. 11O, jadi 2 mm. Oke, ada ukurannya. Nanti terserah dia mau pakai yang mana. Untuk warna terserah dong. Terserah. Sesuaikan aja sama batiknya. Karena ini batiknya dominan warna biru. Maniknya pakai biru juga ya. Oke, terus abis itu pakai ini namanya kristal ceko. Kristal ceko. Swarovski bukan ya? Bukan. Ini kristal ceko lumayan hemat, lumayan ekonomis ya harganya daripada Swarovski ya. Karena saya memang punya prinsip atau keinginan menciptakan sesuatu dari yang receh, yang harganya murah meriah untuk menjadi sesuatu yang bernilai tinggi. Siap. Seperti itu. Itu setting goals-nya. Kalau pakai
Swarovski kan itu kan sudah harganya mahal. udah pasti mahal. Udah dibikin apa-apa aja pasti juga hasilnya juga bagus dan mahal. Gitu kan. Nah ini salah satu nih keunikan dari Mbak Mara adalah bagaimana membuat sesuatu yang kayak receh tadi hasilnya tapi jadi tinggi ya Mbak ya. Karena memang dulunya lebih dikenal sebagai tukang bros ya Mara itu ya dibandingkan dengan produk-produk yang lain. Kemudian mencoba lagi mencari relasi untuk membuat aksesoris lain yang tidak pasaran. Di luar sana memang banyak kemudian model-model kalung batik shawl, tetapi kan liontinnya biasanya kan lebih cenderung ke penggunaan logam atau kayu-kayuan seperti itu kan. Kemudian saya mencoba untuk membuat sesuatu yang baru, ketemulah kenapa tidak ini cabochon embroidery saya padukan untuk sebuah liontin kalung batik shawl supaya ada pembeda dari produk-produk sejenis yang ada di luar sana. Kita untuk menjahitnya pakai sebenarnya bisa pakai benang sono ya lebih mudah. Lebih halus ya, ini halus banget. Andaria. Benang khusus Andaria. Dicatat Andaria. Belinya di mana? Ini di toko-toko. Toko-toko yang jual ini ya. Oke. Benangnya khusus banget itu. Kemudian tipis banget. lemnya untuk ngelem ininya kita pakai lem bisa pakai F6000, tapi saya pakai yang lebih hemat harganya B7000 ya. Ini biasa bisa dibeli di tempat counter-counter atau yang biasa jual spare part handphone kayak gitu ya. Jadi kalau cari di sana biasanya ada tersedia. Kenapa nggak pakai lem tembak Mbak? Biasanya kalau pakai lem tembak, ya awalnya pakai lem tembak karena cepat ya, prosesnya cepat. Kemudian, tetapi kalau itu penyimpanannya tidak benar, agak kemudian lembab, itu biasanya nanti lem tembaknya akan rusak, kayak ada muncul bubur gitu loh. Akhirnya ngefek ke tampilan ya? Iya, itu nanti juga lama-lama akan merusak ke kainnya juga. Tapi kalau ini aman? Biasanya nanti akan muncul kayak bolong-bolong gitu kan. Kalau pakai Zanlida yang B7000 itu aman ya? Next. Kemudian nanti untuk mengait memasang untuk liontinnya kita pasang di ini namanya biasa disebut dengan liontin Minang, liontin besi Minang. Biasa bentuknya macam-macam. Kemudian untuk menjepit ujung-ujung talinya kita pakai penjepit. Yang paling mudah dan biasanya ini lebih kuat daripada harus menutupnya dengan penutup tassel. Terus kemudian ini ya? ada paku headpin sama A-pin. A-pin itu yang biasa disebut dengan paku 9, kalau headpin itu paku pentulnya. Beda ya? Headpin, iya ini biasa untuk ujung-ujung ya. Ini paku 9 dan ini headpinnya. Ini kayak paku pentul. Kemudian dicampur jadi satu ya? Untuk mempermanis aja bisa disediakan aneka, ini bisa pakai kristal atau bisa pakai batu-batuan. Kemudian ini untuk mempermanis juga ujung-ujung yang satunya yang tidak dipasangi liontin. Sekarang kita langsung ke praktek yang tadi sempat tertunda. Adalah membungkus ini loh, bahasa Korea lagi, bahasa Perancis lupa. Lanjut ya Mbak untuk cara bikinnya. Ini itu kan tadi udah dipola ya? Bagian depan sama bagian dalam ya. Iya, sampai kebalik. Karena kalau batik cap kadang kan kalau ini masih mending ya, agak ada bedanya ya. Kadang kalau batik cap itu kan kadang kan antara dua sisi hampir mirip gitu ya. Batik cap. Jadi tinggal dijahit aja pinggirnya. Jelujur aja pinggirnya. Modelnya berarti pakai tusuk jelujur ya. Iya. Cabochonnya sendiri sebelum ditempelin manik-manik dibungkus dulu sama kain batik yang udah dijahit yang membentuk kantung. Kainnya harus sama ya. Setelah terbungkus, dijahit lagi memakai teknik khusus supaya liontinnya stuck alias nggak mager. Jadi nggak gerak-gerak gitu lah. Abis itu baru dilem menggunakan lem LCD yang bening ya, yang nggak kelihatan warnanya. Baru dibiarin semalaman biar kering sempurna. Sambil dirapiin, kalau sudah seperti ini nanti ditali. Kalau sudah nanti bisa ditempel dengan menggunakan lem 7000 ke, saya pakai media flanel. Ini untuk apa Mbak? Guna ya fungsinya? Ini untuk media jahitnya nanti. Jadi setelah ditempel ke sini, kemudian baru nanti dijahit pinggirnya dengan aneka manik-manik ini dengan menggunakan teknik cabochon embroidery. Yaudah berarti tinggal nempel aja ya yang tadi ya. Tinggal ditempel. Nanti hasilnya kurang lebih seperti ini deh. Mau ditempel nggak sih yang ini? Ini udah yang jadi aja ya, karena setelah menempel ini harus nunggu semalaman untuk bisa dijahit. Ini lemnya murah, kuat, bagus, tapi ternyata untuk nempel bener-bener sempurna, paripurna itu harus nunggu kurang lebih semalaman. Dan nanti kalau udah ditempel ini udah nunggu semalaman ya, hasilnya kayak begini kurang lebih lah pemirsa ya. Ini tinggal nanti akan
potong berarti? Enggak, ini dijahit dulu. Oh, dijahit dulu. Nanti Dijahit prosesnya dulu, seperti apa kita lanjutkan deh, Mbak ya. Oke. Jadi pengen lihat kan sudah seperti ini, hasilnya nanti akan dilanjutkan seperti apa, bagaimana? Ya udah, tetap aja bareng kita berdua, oke? Mbak Mara ini berarti sudah melewati embroidery art ya, udah melewati apa di sulam apa payet dan hasilnya kurang lebih seperti ini. Ya. Ini untuk menyulamnya butuh waktu berapa lama sih? Kalau saya sendiri sih 1-2 jam selesai ya. 1-2 jam. Ya deh, percaya Mbak Mara gitu ya. Oke deh, ini sudah seperti ini bentuknya udah cantik banget kan leontinnya. Terus diapain? Kemudian kita pasang di ini. Pasang di liontin itu ya, Minang. Jadi, ini untuk masang di ininya bisa pakai di payet seperti contoh itu. Ini supaya mudah pakai ring bisa, tapi jangan satu ya, nanti setiap lomba dikasih ringnya paling enggak 3 atau biar kuat gitu ya. Yang paling ribet berarti yang proses ini ya Mbak, kalau bikin kalung shawl itu. Iya. Sebenarnya enggak, yang paling lama itu mayatnya aja sebenarnya. Yang paling lama yang 2 jam itu ternyata untuk proses bikin kalung batik shawl itu untuk Mbak Mara adalah ketika proses embroidery-nya. Jadi bikin apa namanya, menghias leontin itu pakai payet. Oke, next. Untuk mempermanis samping-sampingnya biar nggak kosong, kita pakai ini ya, pakai kristal ceko yang ukuran 10 mili. Jadi kalau bikin loop juga ada tekniknya ya. Apa itu? Bentar, bikin loopnya. Jadi berubah biru karena memang nyesuaiin dengan warna batiknya ya. Pakai head pin karena mau cuman bikin satu. Kemudian kita tekuk kira-kira 90 cm. 90 derajat seperti ini. Kemudian ditekuk ke atas lagi. Kita potong sesuai dengan ukuran. Pakainya ini ya, yang apa namanya, jarum itu ya, jarum pentulin. Supaya hasilnya benar-benar bulat, ini ada tekniknya. Jadi nggak kesannya nggak asal tekuk ya. Jadi biar bulat. Itu. Yang buat pengaitnya itu ya? Iya. Nah, taruh sini. Pemanis. Ditambahin lagi nggak? Kira-kira cukup ya. Udah gitu aja ya, udah rame ya. Nah, ini nanti udah jadi. Kita tinggal ini sambungin ke kainnya ya. Nggak perlu dipakai penutup tassel gitu ya, lebih ribet ya, lebih simpel kayaknya kalau pakai penjepit. Rawan copot ya kalau misalnya nggak terlalu kencang kan bisa copot. Iya, karena harus di dalamnya diisi lem ya. Iya. Kalau yang tassel ini. Kalau ini kan cukup dijepit cuman aja. Dijepit terus dikuatin pakai tang. Udah, itu dijamin lebih kuat daripada pakai penutup tassel. Nah, kan? Oke. Susah kan? Untuk sampai saat ini tidak ada kendala ya, karena untuk batiknya sendiri sangat melimpah di Kabupaten Pekalongan atau di Pekalongan sendirilah, Pekalongan Raya kan sangat melimpah untuk batiknya, dimanapun juga ada. Kemudian untuk aksesoris perintilannya kecil-kecil juga, kalaupun di Pekalongan nggak ada kan masih bisa online, masih terjangkau juga harganya. Jadi sangat mudah untuk ditemukan gitu. Oke, ini ujung-ujungnya udah dirapiin sama penjepit. Kemudian ini tinggal dipasang ke sini nih, pakai ring juga ya. Berarti penjepitnya dikasih ring. Oh iya, ding, ini ada lubangnya ya? Kan ada lubangnya. Ringnya 1, 2? Ringnya bisa 2, bisa 3. Biar kuat, Mbak. Pas pasang ininya juga diperhatikan kalau misalnya bagian dalamnya ini yang ada jahitannya, maka di sini juga yang ada jahitannya. Ini untuk bagian depannya. Udah mulai kalau jadi. Pengen lebih rame lagi, maka di mana ini di pas ujung-ujungnya bisa ditambahin manik-manik lagi biar lebih cantik ya.
Oke, tahap mengaitkan liontin dengan kalung batiknya udah selesai. Berarti tinggal ngerapiin masing-masing ujung kainnya aja dong. Nah, cara ngerapihinnya yang pertama ujung kain dilipat terus dijepit pakai jepitan. Lalu dihias dengan manik-manik. Untuk urutannya pertama ambil headpin dulu, dipotong dikit, dilengkungin dengan tang ya, terus disusun deh kristal tetes ukuran 10 mili. Terus yang kedua kristal ceko ukuran 14 mili dan yang terakhir yang bikin penampakan kalung jadi tambah mewah adalah dengan memberikan sentuhan akhir berupa batu agate diameternya 2,5 cm. Dan inilah kalung batik shawl produksi Mara Collection. So charming. Bisa DM lewat Instagram di @mara_collection atau bisa juga inbox di Facebook Koleksi Manik Mara atau bisa juga langsung WA di 081335971085. Kalau yang kebetulan ada di Pekalongan bisa langsung datang ke showroom atau ke tempatnya Mara sendiri, tempat produksinya Mara ada di Kelurahan Mayangan di RT 18 RW 6 Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan. Dah selesai. Oke, yeay, cepet banget. Ini nggak ada sehari. Nggak ada sehari. Ya Allah, cepet banget dibayangin sih untuk merangkai kalung batik shawl ini. Mbak Mara cepet banget, sumpah. Ini sih bagus banget ya pemirsa ya. Coba dipakai. Etnik, unik. Iya. Ini gimana? Pakainya berarti harus kayak begini dulu. Seperti ini, kemudian disilang bagian belakangnya. Oke, cantik banget. Saya dulu suka banget pakai shawl, tapi shawl biasa aja. Dan sekarang ada inovasi baru, kalung batik shawl. Ini dia kalung batik shawl hasil kreasi dari Mbak Mara. Wow, tepuk tangan dong. Cerita juga ini sedikit ya. Banyak di luar sana yang bikin kalung batik, kemudian kalung batik shawl juga banyak. Sebenarnya di luar sana juga banyak. Tapi yang membedakan produknya Mara yaitu adalah teknik yang dipakai yaitu cabochon embroidery. Insya Allah ini belum ada yang menyamai. Ini the one and only hanya di Mara Collection, teknik cabochon embroidery seperti itu. Mbak Mara, terima kasih banyak. Sama, Mbak. Aduh, ini semoga berharga banget pertemuan kita hari ini. Saya bisa belajar cara bikin kalung batik shawl yang hasilnya emang mantap banget. Kalau pengen beli harganya berapa nih? Harganya mulai 205 sampai 225. Ini worth it banget dengan harga segitu dapetin aksesoris kayak begini. Etnik, elegan. Saya Ahmad, Mbak Mara. Bye-bye.